Hai teman-teman, ketemu lagi di program Triple C, Cerdik Cari Cuan. Satu program edukasi pasar modal yang dimiliki oleh BTV. Nah, kali ini aku masih bareng dengan Ahmad Fahmi, seorang mahasiswa dan seorang investor muda. Fahmi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana Bapak? Ya, baik, dan Oke. kita sudah masuk ke November ya. Ya, akhir Biasanya tahun. kalau akhir tahun ada window dressing, ada banyak sentimen positif biasanya. Ya, biasa Ada orang libur panjang gitu ya. biasa orang baru serak-serak mah di akhir tahun. Ya, begitu. Jadi sepertinya banyak kabar ya di Ya. bursa kita, baik yang positif maupun juga sentimen-sentimen negatif ya. Ya, ada. Nah, kali ini kita masih akan bahas emiten konglomerat. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas grupnya Jarum, Ya. sekarang kita akan bahas grup yang kayaknya lebih senior ya. Iya. Satu grup yang itu di masa Orde Baru sangat dekat dengan kekuasaan, dan itu jadi kayak semacam jadi panutan bagi konglo-konglo yang lain kan gitu. Betul. Yaitu grupnya Salim atau Ya. Pak Sudono Salim. Jadi ini juga pemilik BCA ya sebelum Ya, pendiri. sebelum beralih ke Jarum ya. Betul. Dan grup Salim ini sangat terkenal dengan salah satu produknya, yaitu adalah Indofood. Nah, Itu semacam flagshipnya lah ya, jadi induknya ya. Siapa nggak kenal dengan Indofood. Indofood, dan apalagi dengan produknya ya, Ya. yang saya pikir Indomie. dekat dengan kita ya. Ya, produk sejuta umat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Internasional. internasional, Betul. di Afrika, di mana itu sangat dikenal gitu ya, produk Indomie. Kita mau bahas emiten-emiten yang terafiliasi atau menjadi grupnya dari grup Salim. Cukup banyak, tetapi Ya. kita mau bahas 5 aja. Yang pertama pastinya kita akan bahas grup induknya, yaitu Indofood gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat Indofood ataupun PT Indofood Sukses Makmur (TBK) dengan kode INDF itu merupakan perusahaan barang konsumsi raksasa. Jadi ini IPO-nya sudah lama, 14 Juli 94 ya. Ya. Sudah cukup Waktu lama. itu aku masih SMA kali itu. Saya belum ada itu. Ya, main. Eh, Jadi, dan ini emiten yang rajin membagikan dividen. betul, besar juga. Rajin membagikan dividennya. dividen, dan ini produknya banyak, mulai dari makanan, bahan olahan, bumbu, minuman kemasan, minyak Iya. goreng, pabrik gandum, pabrik pembuatan karung gandum dan sebagainya, tepung dan terigu. sebagainya. Iya. Itu. Nah, kalau kamu lihat Indofood ini sebagai induk dari grup Salim, itu seperti apa? Ya, Indofood ini kan bisa dibilang holdingnya ya Pak ya, tadi betul, indukannya yang dimana membawahi berbagai entitas anak usahanya Indofood sendiri seperti Indomaret, terus kemudian produk-produk retail yang tadi Bapak sebutkan, dan juga beberapa investasi di aset-aset yang lainnya seperti itu. Untuk saat ini terbilang cukup kalau kita melihat dari harga saham, pergerakan harga sahamnya di 1 tahun terakhir sebetulnya sideways. Artinya mungkin bisa dibilang Indofood ini atau INDF itu termasuk salah satu saham dengan likuiditas yang cukup stabil. Bisa dibilang Setahun ini seperti itu. kisarannya berapa? Masih 9? 7? Masih 7.000. 7.000 ya? Dalam 1 tahun terakhir dari Desember akhir tahun lalu sampai sekarang itu di angka 7.000 Mas Yan. Ya naik sedikit 6.000, turun sedikit 6.000, naik 8.000, kemudian 7.000 lagi sekarang ini. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya dari market cap yang sekarang sudah tertera, Indofood ini kan ada sekitar 62, sekian triliun untuk market capnya. Tetapi jika dibandingkan dengan PE ratio dan juga price to book value (PBV-nya), termasuk salah satu yang murah untuk sekelas holding investment atau induk perusahaannya, dengan PE ratio-nya sebesar 5,9 kali, kemudian PBV-nya adalah 0,88 atau di bawah 1. Ini juga salah satu bisa dibilang undervalue secara pencatatan keuangan, dan juga revenue-nya yang mungkin bisa dibilang dari tahun ke tahun 2023, 2024, 2025 itu ada kenaikan untuk penjualan dan juga pendapatannya. Ya,
seperti itu. Mungkin bisa dibilang rekomendasi atau mungkin ya ini lagi disclaimer on claimer ya Pak ya. Bisa dibilang untuk teman-teman yang mungkin seorang investor yang dengan keinginan untuk mendapatkan dividen lebih dengan stabilitas yang tidak terlalu harga sahamnya bisa tidur lah ya. Tidak tiba-tiba naik tajam, tiba-tiba turun tajam gitu ya. Ini salah satunya bisa menggunakan salah satunya itu. Jadi tidak perlu sering-sering dilihat gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau yang lain kan kadang harus dilihat, jangan telat ya, tiba-tiba udah turun atau tiba-tiba udah naik gitu kan ya. Iya. Nah, jadi ini salah satu saham bisa dibilang mungkin bagi dividen investing kali ya. Betul. Dan langganan masuk LQ45 kalau nggak salah. Indofood ini ya salah satunya termasuk di situ. Oke, kita akan bahas satu lagi yaitu yang ini juga sering orang tidak banyak tahu, yaitu adalah PT Indofood Sukses Makmur CBB Makmur atau kode sahamnya adalah ICBB. Jadi kalau kita sering melihat bahwa Indofood produknya apa? Orang mungkin mengatakan Indomie. Itu bisa benar bisa salah sih ya. Jadi sebetulnya pabriknya yang betul adalah ICBB gitu ya. Itu merupakan perusahaan yang memproduksi Indomie. Tetapi ICBB ini ya anak perusahaannya INDF. Gitu loh. Jadi ini teman-teman bagi yang belum tahu, jadi Indofood itu sebagai holding punya anak perusahaan namanya PT Indofood Sukses Makmur CBB. Nah, CBB inilah yang khusus memproduksi Indomie. Betul. Ya, Indomie dan segala variannya gitu loh. Indomilk Indomie, Indomilk, Citato dan sebagainya ini di sini gitu ya. Nah, ini juga sepertinya juga perusahaan yang volumenya besar gitu ya. Jadi kapitalisasi pasarnya itu kalau tidak salah di atas 100 triliun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kapitalisasi pasarnya 100 triliun. Rajin bagi dividen juga. Dan sama kayak induknya ya. Ya produknya itu produk yang sejuta umat sepanjang tahun ya. Tidak kenal musim gitu. Nah, ICBP ini seperti apa? ICBP juga sepertinya hampir mirip dengan induk holding ya seperti tadi. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat tadi secara harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir bisa dibilang sedang mengalami tren bearish Bapak. Tren bearish dari angka mungkin kisaran dari awal tahun atau akhir tahun kemarin 2024 itu di kisar 12.000. Sekarang agak sedikit menurun dan lumayan turun sebetulnya banyak, yaitu di angka 8.500 untuk 1 tahun terakhir seperti itu. Dengan PI ratio dan PBV-nya yang kita bisa lihat untuk valuasi yang kita menentukan itu lebih besar daripada INDF tadi. Tetapi kalau kita melihat dari angka normalnya sebetulnya ini masih angka yang murah dengan PI ratio-nya 10 kali dan juga PBV-nya masih di angka 2, belum menyampai angka 3. Dengan walaupun di atas 1 ya, tapi masih di bawah 3 ya. Betul, dengan market cap yang terbilang lebih tinggi daripada holdingnya tadi. Karena ya tadi kan kini yang memproduksikan ICBP-nya. Seperti itu. Baik teman-teman Triple C, jangan kemana-mana. Kita masih akan bahas 3 emiten yang terkait dengan grup Salim. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Masih di Triple C dan kita masih membahas emiten-emiten di bawah grup Salim. Teman-teman UBTV, tadi kita sudah membahas 2 emiten yang menjadi holding dan satu yang sangat dikenal yaitu Indofood dan ICBP. Nah, kali ini Mat, grup Salim itu juga hampir sama seperti yang kemarin aku bahas ya. Jadi pola Konglo lama selain dia itu punya grup, dia juga sering masuk ke perkebunan.
Kalau kita lihat Astra Agribisnis punya, ya. gitu ya. Waktu kita bahas Astra punya, Pak Projogo punya, Ya. Jarum ada, gitu Hampir kan ya. semuanya mungkin ada. Nah, Salim itu juga punya gitu loh, bahkan tidak hanya satu ya. Iya. Nah, tapi ini kita bahas satu aja dulu, Iya. yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk atau kode sahamnya adalah SIM, SIMP. Iya. Ini adalah kelompok usaha yang mengelola agribisnis terintegrasi dan terdiversifikasi secara vertikal di Indonesia. Jadi ada divisi perkebunan dan divisi minyak lemak nabati. Nah, ini kalau kita lihat kan jadi rata-rata, jadi Salim ini dia punya kebun, Ya. memproduksi minyak goreng, Ya. yang itu bisa untuk kepentingan grupnya sendiri, Mm-mm. yaitu untuk kepentingannya produksi Indomie, Ya. dan itu juga untuk market di luar. Gitu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan di situ ya. Dan ini kan juga menjadi salah satu ciri ya, Ya. Konglo di Indonesia bahwa rata-rata mereka juga masuk ke sawit. Kalau energi betul. mereka masuknya ke batu bara, kalau kebun mereka masuk Sawit. sawit kan. Rata-rata mesti punya Yeah. gitu loh. Rata-rata termasuk si Salim ini kan. Salim ini yeah. juga punya gitu loh. Betul. Jadi produk minyak gorengnya kan juga cukup terkenal ya. Ya. Gitu. Nah, kalau kamu lihat SIMP ini seperti apa? Ya, SIMP ini agak sedikit berbeda kalau kita tadi membahas INDF, kemudian ICBPP. Ya, di situ kalau mungkin bisa dibilang dua yang sebelumnya itu adalah investor dengan teknik dividend hunter. Kalau SIM ini atau tadi Infomas bisa dibilang investor dengan teknik capital gain-nya. Capital gain Ya, karena harga volatilitasnya lebih tinggi daripada kedua yang sebelumnya. Dengan mungkin Kalau harga yang sahamnya tadi kan kayak tenang gitu ya. ya liquid, Ya, naik ya nggak tinggi, turun betul. dalam. Gitu ya. Ini dengan volatilitas yang cukup tinggi dan harga yang jauh lebih murah daripada kedua sebelumnya. Di angka kisaran masih di bawah 1.000 untuk 1 tahun ini mengalami tren bullish yang cukup signifikan. Ada sekitar dari awal Januari kemarin masih sekitar angka 350 poin, sekarang di angka per hari ini ya di angka 650 poin. 50% untuk sudah naik dalam 1 tahun kayak gitu. Terus kemudian kalau kita melihat sebetulnya dari pencatatan keuangan atau valuasinya tersendiri dari SIM, ini juga terbilang sangat-sangat murah dengan PBV yang tercatatkan di sini masih 0,5 di bawah 1. Ini masih bawah 1 ya? Iya. Jadi bisa jadi ini under value kali ya? Iya, under value dengan market cap yang sudah cukup lumayan besar, 10 triliun yang tercatat di sini, dengan PE rasionya masih di 5 kali. Tapi kalau kita lihat saham publiknya berapa sih? Besar? Free float-nya sendiri ini sekarang sebentar ya. Di atas 10% atau kisaran 10%? Masyarakat yang bisa untuk memiliki di atas 10%, di angka 14%. Ya, lumayan ya? Iya. Di atas 10% ya? 14%, tapi kalau bisa dibilang ya cukup menjanjikan karena tadi supply-nya sedikit. Tapi dengan PBV yang rendah, PR yang rendah dengan under value-nya ini bisa meninggikan demand dari masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk menggerakkan SIM ini juga lumayan dengan market maker yang mungkin bisa masuk ke sini itu bisa dibilang gampang. Produknya ini juga termasuk produk yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat ya. Betul, minyak goreng pasti kan dibutuhkan semua ya. Juga karena kita kan masyarakat kita tuh kan sering punya banyak hari keagamaan dan sebagainya, sehingga kan biasanya memang kayak momen Lebaran, Natal, apalagi itu biasanya memang cenderung harganya bisa naik ya. Betul. Mungkin ini kan juga sudah mau akhir tahun ya, Nataru juga sudah dekat. Bisa dibilang nanti SIM ya mungkin dan dua saham sebelumnya juga akan berimpact seperti itu ya. Karena tentu produk-produknya yang dicintai masyarakat pada umumnya gitu ya. Bisa naik penjualannya. Gitu. Nah, ini kita mau bahas saham yang keempat dan ini juga menurutku tidak kalah menariknya. Jadi ini juga menjadi satu pola bahwa holding ataupun perusahaan konglomerasi dia memang cenderung memiliki bisnis yang terintegrasi ya dari hulu ke hilir. Betul. Jadi mulai dari misalnya sawitnya, minyaknya gitu kan ya. Terus dipakai jadi produk jadinya gitu loh. Nah,
Salim ini juga punya marketnya. Jadi kalau Iya, Jarum itu punya Rans, punya Rans Blibli. Market, ya. Rans itu supermarket Rans, Iya. terus punya toko online Blibli. Ya. Salim ini juga punya, Wow. gitu loh, melalui Dinet, gitu ya. Iya, ya. Indomaret. Orang kalau disebutin Dinet mungkin nggak paham ya, tapi kalau kita nyebut Indomaret, orang pasti paham. Nah, Ya, jadi teman-teman investor itu mungkin perlu tahu bahwa Indomaret yang banyak kita jumpai itu merupakan salah satu perusahaan terbuka yang sahamnya juga bisa dimiliki oleh teman-teman masyarakat ya, teman-teman investor itu. Nah, itu nama perusahaannya adalah Dinet, dan itu bagian dari grup Salim. Betul. Nah, kalau kita lihat apa catatanmu atas Dinet ini? Ya, kalau kita tadi melihat ya, yang kita sama-sama lihat dulu mungkin dari harga sahamnya sendiri itu cukup dibilang dengan level yang cukup tinggi dengan harga di awal tadi ICBP dan INDF kisaran angka 9.000, dan dalam 1 tahun terakhir ini mengalami volatilitas yang cukup lumayan bikin greget, atau mungkin investor dengan teknik tadi capital gain dengan modal yang cukup besar main di Dinet ini, bisa dibilang kalau dapat momen yang pas bisa ya untung lumayan besar cuannya, karena dalam 1 tahun ini naik turunnya bisa berkali-kali lipat, yaitu dari angka 9.000 naik 10.000, kemudian 10.000 turun 8.000, 8.000 naik 10.000, dalam setahun bisa dibilang 6 sampai 8 kali seperti itu ya. Dan tapi kita melihat secara valuasi atau juga dengan catatan keuangannya, PE ratio dan juga PBV-nya itu terbilang lumayan cukup tinggi sekali, yaitu untuk 100 Dinet itu ya? Ya, untuk Dinet ini. Tetapi market cap-nya juga sangat tinggi, dengan mungkin proyeksi ke depan juga cukup dibilang menjanjikan ya, retail seperti Indomaret dan juga kompetitor lainnya seperti itu, dibandingkan retail yang lain yang lebih pasarannya lebih besar kayak gitu. Yang jelas kalau kita lihat kan jaringannya banyak, jaringannya banyak dan sama gitu loh, itu momentumnya juga dapat gitu loh. Jadi kalau kita lihat kan sekarang Indomaret itu sudah menjadi tempat belanja sehari-hari gitu. Itu tidak hanya di kota, sampai pelosok desa kan kalau kita lihat gitu. Tapi mungkin bisa diingat juga Indomaret ini kan juga terbilang entitas asosiasi Pak ya, atau mungkin bahasa gampangannya usaha franchise yang dari Indomarko-nya sendiri. Tetapi itu sangat-sangat berimpact ketika nantinya anak usaha dari Indomarko ini mendapatkan banyak sekali franchise yang masuk, kemudian franchise ini kan menjalankan usahanya dengan baik, kemudian tidak adanya pengurangan atas unit bisnisnya itu, bisa dibilang cukup baik untuk nanti kedepannya Dinet ini dengan PIR yang tinggi, kemudian PBV yang tinggi seperti itu daripada 3 sebelumnya tadi ya. Nah, baik teman-teman, jangan kemana-mana, kita masih tetap di Triple C dan kita akan bahas satu lagi saham dari grup Salim. Tetap di Triple C. Kembali lagi di Triple C dan kita masih membahas emiten-emiten di bawah grup Salim. 4 emiten sudah kita bahas ya, dan kita sekarang akan bahas satu emiten lagi yang tidak kalah menariknya di jajaran grup Salim. Iya, apa itu? Jadi kalau kita lihat tadi 4 ini kan kita bahas menarik ya, holdingnya, pabriknya, terus kemudian kebunnya, habis itu tempat jualannya. Gitu. Hulu dan sampai hilir. Iya kan, jadi kalau ini menjadi satu ini juga satu yang kemarin aku bahas ya. Jadi ini satu pola bahwa konglomerasi di Indonesia kebanyakan melakukan bisnis yang terintegrasi dari hulu sampai hilir gitu loh. Nah,
Kita kalau lihat grup Salim, Ya. ini kan juga merupakan grup lama ya, dan hampir sejarahnya hampir sama dengan, jadi dia termasuk pengusaha, ini hampir sama dengan Astra, yang mengawali kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pemerintahan Orde Lama. Kalau kita lihat ya. Kalau jadi waktu ada peralihan pemerintahan dari Pak Karno ke Pak Harto, kemudian kan pemerintah mulai membuka keran investasi asing. Nah, salah satunya selain di bidang keuangan itu juga di bidang otomotif. Karena waktu itu pemerintah giat membangun dan kita nggak punya armada gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bahas kemarin Astra, awalnya kan dia mengimpor truk, impor kendaraan itu untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah kan, karena waktu itu banyak pembangunan. Nah, jadilah kemudian Astra yang pegang lisensi merek-merek Toyota, Daihatsu. Nah, Salim kelihatannya juga hampir sama gitu. Salim juga sama. Jadi kalau Astra itu punya unit lini otomotif, Salim juga punya, yaitu PT Indomobil Sukses Internasional. TBK kode sahamnya adalah IMAS. Jadi kan termasuk pemain lama ya kalau kita lihat. Pemain lama. Jadi kayaknya hampir sejaman dengan Astra kali ya gitu. Nah, ini juga sama. Jadi bidang usahanya adalah memegang lisensi, merek, distributor penjualan kendaraan, layanan punya jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang, serta pendukung lainnya. Nah, kalau kita lihat merek-merek yang dipegang itu juga merek-merek yang punya reputasi internasional dan punya pangsa pasar di Indonesia. Kalau Astra itu terkenal dengan Toyotanya, maka Salim ini dia pegang merek yang tidak kalah punya pangsa pasar juga, kayak Suzuki, Kia, Nissan, Hino untuk segmen truk kelihatannya ya, Volvo gitu ya, terus kemudian Volvo Bus gitu ya. Jadi dia punya banyak Volkswagen, Kia gitu ya. Jadi ternyata cukup banyak juga merek-merek yang dilisensi ataupun dipegang jaringannya oleh grup Indomobil. Nah ini dan asetnya juga cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat dia asetnya di atas 50 T kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu market cap-nya berapa, mungkin nanti kamu bisa cerita. Nah, kalau kamu melihat IMAS ini sendiri seperti apa? IMAS ini sendiri tadi ya, mungkin kalau kita berbicara ASI itu kan banyak sekali distribusinya dari Jepangan ya, otomotif Jepangan. Tetapi kalau Indomobil ini atau IMAS ini lebih diversifikasinya nggak hanya Jepang, lebih banyak sebetulnya. Jepang juga, Eropa juga diambil. Jadi kalau kita lihat kayak Volvo kayak apa itu kan, VW juga itu ya, dari Jerman ya. Dan dia kayaknya lebih fokus ke bukan kendaraan ini ya, keluarga ya, kendaraan niaga kelihatannya. Misalnya kayak dia menghandle merek-merek truk dan sebagainya, ini kan untuk niaga ya, kendaraan niaga. Mungkin yang terbaru juga kendaraan keluarga, Nissan itu salah satunya yang kemarin ini nggak lama diakuisisi oleh Indomobil. Jadi Nissan Indonesia itu diakuisisi secara langsung oleh Indomobil. Jadinya sekarang ada di bawah kendali dari IMAS sendiri untuk Nissan Indonesia, yang mungkin bisa dibilang sekarang ini juga salah satu pangsa Nissan itu ada di Indonesia. Seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari harga sahamnya, kita melihat 1 tahun ke belakang ini sideways ya Pak ya. Sideways dengan angka volatilitasnya cukup lumayan tinggi juga, dengan kawan-kawan yang dengan teknik pengambilan keputusannya capital gain, bukan dividend hunter gitu ya. Cukup bisa dibilang salah satunya IMAS ini adalah salah satu opsi yang bisa teman-teman analisis ya. Berburu capital gain ya. Ya, capital gain bukan dividen, karena dividen yang dibagikan cukup sedikit ya Pak, dan tidak rutin, tapi cukup sedikit daripada 2 atau 3 saham pertama yang tadi ya, Indofood ataupun IJBP ya betul. Dengan sebetulnya market cap-nya ini cukup lumayan tinggi, yaitu di angka 5 triliunan dengan PBV dan PI rasionya yang murah. PBV-nya ada 0,3 Pak.
Wow. sangat-sangat rendah Emas ya ini ya? tapi dengan PI rasionya 13 masih terbilang cukup murah di bawah 30 gitu Pak ya, dengan harga wajarnya ya. Dengan revenue-nya sendiri sebetulnya per tahun bisa menghasilkan sekitar 30 triliunan tetapi kalau kita lihat di sini ada kenaikan dari kuartal 3 tahun 2025 mendapatkan 215 miliar dalam kuartal 3 2025 dibandingkan kuartal 3 di 2024 yaitu hanya 42. Jadi sangat signifikan. Kita tunggu aja mungkin di angka Nataru sekarang ini kan ya mungkin banyak untuk bepergian. Keluarga-keluarga juga butuh banyak kendaraan, kemudian alat transportasi untuk menyalurkan tadi distribusi produk-produk retail yang sudah dibuat oleh ICBP sendiri, terus kemudian SIM minyaknya untuk diantarkan ke Indomaret atau ke retail-retail yang lain gitu kan. Ya kalau kita lihat kelihatannya memang IMAS ini untuk portofolio brandnya dia lebih menyasar ke kendaraan industri ya, atau niaga itu tadi. Iya, betul. Jadi seiring dengan jadi sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau ekonominya bagus, ya orang beli mobil kan enggak takut ya. Iya, itu. Terutama bukan hanya untuk kepentingan keluarga ya. Tapi kalau kita lihat misalnya kayak Volvo dan sebagainya, itu kan segmennya lebih ke segmen industri ya. Iya. Bis, truk, Hino itu kan ya termasuk raja jalanan juga kan. Iya. Kan. Salah satu raja truk gitu ya, Hino ya. Raja jalanan juga ya. Mungkin kalau kita kerasa dengan BI rate juga gitu Pak ya. Kalau selama BI juga bisa menahan suku bunga, sekarang ini kan kemarin juga ditahan di angka 4,75 kalau nggak salah suku bunga yang ditahan. Sampai nantinya Nataru tahun baru itu juga masih bisa nahan, kemungkinan besar IMAS tingkat penjualannya bisa naik juga untuk yang di segmentasi keluarga di mobil-mobil yang tadi Nissan, Kia dan sebagainya gitu. Kalau ini terakhir ya, tantangannya ya mungkin tantangan mereka itu sama ya dengan grupnya Astra, yaitu kehadiran mobil listrik kayaknya. Iya, betul. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat misalnya kayak Volvo kayak apa itu kan sudah punya mobil listrik tapi untuk bisnya ya kalau nggak salah. Iya, Iya. Kalau nggak salah. Cuma untuk segmen kendaraan individunya ya kelihatannya dia harus produk innovation-nya harus punya diperkuat, inovasi, punya jurus gitu ya. Karena kalau untuk segmen kendaraan individu gitu ya, memang harus bersaing dengan produk-produk dari Tiongkok yang sudah termasuk Hyundai juga dari Korea, BYD, gitu Chery itu ya. Nah, kelihatannya ke arah sana ya. Tapi kalau di segmen kendaraan niaga kelihatannya dia masih bisa leading gitu ya. Tapi kalau segmen kendaraan individu ya memang hari ini kayaknya IMAS, Astra itu bersaing kerasnya adalah dengan produk-produk dari Tiongkok. Ya, Tiongkok yang salah satunya sekarang. Oke. Ya. Teman-teman, tidak terasa kita sudah 30 menit dan kita sudah membahas 5 emiten grup Salim. Menarik sekali emiten-emiten yang kita bahas, dan disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Jika teman-teman tertarik untuk berinvestasi di emiten grup Salim, teman-teman bisa melakukan riset mandiri. Pak, terima kasih. Baik Bapak, sama-sama. Minggu depan kita mungkin masih akan bahas konglo lagi gitu ya. Banyak kali konglo yang mungkin masih belum dibahas ya. Masih beberapa konglo belum kita bahas. Ya, betul. Jadi kita akan ketemu lagi dengan teman-teman pemirsa UBTV di edisi mendatang. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Saksikan terus Triple C setiap hari Minggu hanya di UBTV. Yes. Thank you.